둘, 셋. 네, 안녕하세요. 진주입니다. Jadi kali ini aku mau bawain berita yang lagi heboh banget di Korea. Yang beritanya itu aku ambil dari artikel di Korea dan juga berita SBS. Jadi itu beritanya sampai masuk SBS. Nah, untuk link beritanya aku taruh di description box, kalian bisa cek juga. Oke, lanjut aja ya. Link kita bahas tuntas. Nah, cerita ini tuh dimulai dari kedua orang tua, kedua pasangan sih lebih tepatnya, yang dalam segi ekonomi itu bisa dibilang kurang lah, tidak berkecukupan. Nah, awalnya ini sang ibu, kita sebut aja sang ibu ya, kan sang ibu dan sang ayah nih yang lagi mau aku bahas ya. Sang ibu ini kan dia nggak tahu ya awalnya tuh dia kalau dia tuh hamil. Nah, dia tuh hanya merasakan sakit perut aja, kayak sakit perut biasa. Cuman si ibu ini langsung periksa lah karena sakit perutnya itu ke rumah sakit. Dan ternyata diketahui bahwa sang ibu itu hamil. Nah, saat mengetahui si ibu ini hamil, si ayah itu, pasangan dari si ibu, itu nggak mau bertanggung jawab dan nggak mau merawat bayi tersebut. Dan dia lebih memilih untuk cabut aja, kabur. Dalam konteks ini sebenarnya aku nggak tahu ya, mereka itu sah suami istri atau cuman pasangan biasa gitu yang belum nikah. Karena yang aku tahu di Korea itu kalau memang sudah menikah itu kan pasti sah secara hukum, dimana kita bisa meminta pertanggungjawaban dari seorang suami gitu kan kalau memang si suami tersebut tidak membiayai atau bahkan kabur saat si istrinya itu punya anak. Itu yang aku tahu. Kalau misalnya aku salah, kalian bisa komen di bawah. Nah, karena posisi ekonomi si ibu ini nggak bagus ya, dan juga si ayah dari bayi tersebut itu kabur, si ibu ini mencoba untuk menjual anaknya di situs jual beli barang bekas di Korea. Nah, FYI, for your information, si bayi ini tuh umurnya masih kurang dari 40 hari. Tapi kalau misalnya di Korea saat bayi itu lahir, bayi itu sudah terhitung berumur 1 tahun. Jadi kalau misalnya aku di Korea umur 20 nih, misalnya di Indonesia umur 20, di Korea itu umurnya 21. Karena pas bayi itu, pas kita baru mengandung sebulan 2 bulan itu udah terhitung gitu loh. Jadi pas bayi lahir udah hitung 1 tahun. Nah, saat si ibu itu upload foto si bayi, aku tuh bingung nih manggilnya siapa karena emang gak dijelasin ya nama-nama atau inisialnya. Jadi cuman oma sama apa sama ai. Jadi aku ya udah balik aja di Indonesiain aja lah ya. Si ibu, si ayah dan si bayi. Nah, saat si ibu itu upload foto si bayi di situs online itu, ada salah satu netizen yang kaget gitu loh. Kok ada foto bayi di situs jual beli barang bekas online gitu kan. Ditanya lah, sebenarnya unsurnya bukan mau beli si bayi itu ya, cuman karena dia kaget dan dia ingin make sure ini kok bisa ada bayi yang dijual di situs online itu. Ditanya lah sama si pembeli ini, kita sebutnya si pembeli ya. Si pembeli ini nanya, "입양 보내 신다는 거예요?" Bayi ini mau diadopsi, kata si pembeli. Nah, si penjual si ibu bilang, "Deh," itu kan iya. Si pembeli ini nanya, "왜요? 20만 원이에요?" Kata si pembeli, kayak dia bilang, kenapa dijual harga 200.000 gitu kan, untuk make sure. Terus jawaban si ibu ini, "키우기 힘들었어요." Kayak susah atau sulit untuk membesarkan anak ini gitu loh, makanya dijual. Ditanyalah sama si pembeli ini, "애기 아빠는요?" Kayak bapak dari anak ini mana gitu kan. Dan jawaban si ibu ini, "아빠는 없어요." gitu kan, kayak bapaknya nggak ada. Terus si pembeli, "본인은 몇 살인데요?" Kayak ibu umurnya berapa gitu. Dia jawab si ibunya, 27살이에요. Dia jawab kayak 27 tahun umurnya. Sebenarnya di Indonesia umur 27 tahun tuh udah matang ya untuk punya anak gitu kan. Tapi mungkin kita bedakan budayanya dengan Indonesia dan Korea. Nanti akan aku jelaskan dari video kenapa di umur-umur segitu tuh justru orang-orang Korea malah belum siap juga untuk punya anak. Sebagian ya, bukan semuanya. Terus jawaban si pembeli ini, "정말 키우기 힘들어서 20만 원 받고 보내려는 거예요?" Artinya, seriusan karena kamu benar-benar susah ngerawat bayi hingga kamu tuh rela menjual anak kamu untuk mendapatkan uang 200.000 won. Dan itu tuh nggak dijawab lagi sama si ibu. Berita SBS mengatakan bahwa Komnas Perlindungan Anak di Korea bilang 함께 키울 수 있도록 최대한의 도움을 줘야 하겠고, 아무리 옆에서 도움을 준다고 해도 키울 수 없다고 입양을 선택한다면 입양이 원활히 진행될 수 있도록 도와줘야 하겠습니다.
Itu jawabannya ya, yang artinya dimana Komnas Perlindungan Anak ini mau melakukan usaha yang terbaik untuk merawat bayi tersebut secara bersama. Tapi walaupun sudah dikasih saran seperti itu, si ibu ini tetap tidak bisa merawat bayi itu dan lebih memilih untuk mengadopsikan anaknya. Dan setelah itu, setelah udah kesebar gitu ya, kasus ini tuh membludak banget di Korea. Dan netizen Korea itu melaporkan kasus penjualan anak ini kepada pihak yang berwajib, dan pihak berwajib langsung menyelidiki kasus ini. Dan ternyata benar bahwa faktanya ya, si ibu itu berencana untuk menjual bayi tersebut di situs jual beli barang bekas di Korea. Sebenarnya banyak dari netizen Korea yang menyayangkan tindakan si ibu tersebut ya. Kayak seberat apapun kondisi si ibu, ya kan, seberat apapun hidupnya, menjual anak itu bukanlah solusi yang baik gitu. Itu kata beberapa netizen Korea ya. Tapi si ibu ini kayak menyangkal gitu loh. Dia bilang sebelum si ibu ini berencana untuk menjual bayi tersebut di situs online, si ibu ini pernah berkonsultasi untuk menanyakan dan membicarakan apakah ada yang berani atau mau untuk mengadopsi bayinya. Tapi karena asal-usul si bayi itu tidak dijelaskan secara rinci ya, kayak gak dijelasin bapaknya siapa, terus gimana-gimananya gitu kan, tidak ada yang mau untuk mengadopsi anak tersebut. Udah gitu, karena si ibu itu gak mau ambil pusing ya, akhirnya si ibu itu ya menjual lah atau menaruh foto si bayi tersebut di situs tersebut. Dan seperti yang SBS jelaskan, untuk situs jual beli barang bekas online di Korea itu di situs yang namanya Dangen Market, itulah pokoknya ya. Nah, saat tahu si ibu ini berita itu udah menyebar luas ya di Korea, si ibu ini sempat khawatir banget sih sama apa yang dia lakukan. Sampai akhirnya setelah kasus ini diproses oleh pihak berwajib dan mengundang banyak perhatian sebagian besar netizen dan pejabat tinggi di Korea, bahkan sampai pejabat tinggi loh, sampai kayak apa ya, dinotis lah sama pejabat-pejabat tinggi di Korea kalau ada berita seperti ini gitu. Akhirnya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan si bayi pun akhirnya diadopsi oleh sebuah tempat penampungan anak atau yang biasa kita sebutkan panti asuhan ya. Jadi ya ditanggung lah sama pemerintah, karena si ibu ini udah bener-bener gak bisa untuk mengurus anak tersebut dikarenakan ya biaya tadi kan, soal ekonomi. Dan si bapak dari anak ini tuh pergi gitu aja gitu loh. Cuman di sini nggak dijelasin juga ya bapaknya tuh pergi keluar Korea atau kemana. Intinya si ibu dari bayi ini cuma bilang kayak bapaknya cabut gitu, bapaknya kabur gitu aja dan nggak bertanggung jawab. Sebenarnya dibilang salah sih salah ya si ibu ini ya, karena ya bener kata sebagian netizen Korea kan bilang sesusah apapun hidup lo gitu kan, itu kan tanggung jawab, apa yang sudah dilakukan harus bertanggung jawab gitu kan. Jangan sampai malah jatuhnya dia cuma mau begituannya doang, tapi pas jadi nggak ada yang bertanggung jawab. Si bapak dari bayi ini nggak tanggung jawab dan si ibu juga nggak tanggung jawab, kan kesian anaknya gitu kan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini ya gimana ya, di Korea ini aku mau jelasin ya, for information, kenapa orang Korea itu menikah di atas umur 30 tahun. Karena mereka mau kayak menyiapkan mental dia dan juga biaya yang menurut mereka tuh untuk membiayai anak itu besar banget ya. Jadi mereka tuh harus memantangkan diri mereka, ya menyiapkan lah, pokoknya harus siap banget secara mental dan juga biaya gitu kan untuk yang namanya nikah ataupun punya anak. Jadi makanya kenapa mereka tuh saat umur 20-30an tuh mereka sibuk-sibuknya bersaing gitu loh. Siapa yang bisa sukses gitu loh, siap dalam hal karir maupun pendidikan gitu kan. Di Korea makanya tuh banyak banget laporan-laporan kasus bunuh diri dan lain-lain, karena ya mereka nggak siap mungkin ya untuk menghadapi kompetisi yang sangat begitu ketat di Korea. Sebenarnya untuk pikiran orang Indonesia, sebagian orang Indonesia kan berpikir banyak anak banyak rezeki, tapi itu mungkin nggak berlaku sama sebagian besar warga negara di Korea. Ya sebenarnya kita juga harus ambil positif dari orang-orang Korea yang sebegitu kerasnya mereka untuk menjadi mapan lah, untuk menikah dan punya anak. Kalau di Indonesia kan ya udahlah nggak apa-apa lah, nikah aja lah gitu kan, untuk urusan nanti punya rumah atau punya mobil atau biaya anak nanti aja, itu nanti rezeki akan datang. Tapi sebenarnya kita harus mikir juga ke depannya gitu kan. Jangan sampai karena keegoisan kita sebagai anak-anak yang masih belum matang misalnya gitu ya, yang masih umur 20-an atau bahkan 25-an, sebenarnya kan matang itu nggak dilihat dari umur ya sebenarnya.
Cuman kayak misalnya kesiapan mental dan juga biayanya belum siap, terus juga mikir langsung nikah-nikah aja. Jangan sampai keegoisan itu yang akhirnya berdampak untuk anak gitu loh. Ya dari kayak misalnya kesiapan untuk apa ya, soal sikap lah, sifat dari suami dan istri gitu kan, cocok apa enggak gitu kan. Jangan sampai pas udah punya anak ternyata sifat dari ibu dan ayahnya itu kan nggak cocok nih, akhirnya cerai, pisah, dan yang jadi korbannya anaknya. Padahal ya jujur aja anak tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, lahir ya karena kemauan dari orang tua tersebut. Jadi kita jangan sampai apa ya, ngasih beban lah ke anak yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya bener dong, dari kasus ini aja jelas anak ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mungkin nanti saat gedenya dia nggak tahu siapa ibunya, siapa bapaknya, sampai akhirnya tuh dia kayak berpikir, buat apa gue lahir gitu loh, terus ngapain gue dilahirin gitu kan. Jawaban kasarnya mungkin seperti itu ya, ini gue nggak tahu juga. Cuman menurut kalian aja deh, kalian itu menikah gitu akan punya niat kah gitu menikah ya? Yaudah deh, yang penting gue nikah karena agama, urusan gue rezekinya gimana, urusan gue nanti punya anak gimana nanti. Ya kalian bisa komen di bawah kalau kalian punya pikiran seperti itu. Tapi kalau dari aku lebih setuju dengan pikiran-pikiran orang Korea yang mematangkan diri dulu, menyiapkan diri, menyiapkan mental dan juga biaya untuk yang namanya punya anak. Karena jangan sampai anak itu mempunyai beban yang harusnya itu beban orang tua ya, tapi jadi dikasih ke anaknya bebannya itu gitu loh. Jangan sampai ya. Kalau kalian beda ya kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa kritik juga atau kasih saran juga ke aku. Kalau misalnya aku ada salah-salah sebut di video kali ini, bisa komen juga langsung di bawah. Dan kalau kalian ada request berita-berita yang lagi hangat juga di Korea, kalian juga bisa komen di bawah. Oke guys, jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku, karena di sini aku juga sering share-share hal-hal berbau Korea. Ini dimana banyak yang nanya, aku juga jawabnya kadang di Instagram ataupun di TikTok. 네 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.